Jangan sepelekan maulidir Rasul, jangan sepelekan zikir-zikir seperti tadi, jangan sepelekan taubat, karena semua itu akan menjadikan kita terkikis dari dosa-dosa. Mengikis dosa kita akan menjadikan kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih zikir-zikir thariqah seperti zikir khatmul khawajakan seperti tadi, zikir Naqsyabandi tadi, sholawat dan yang lainnya, doa, hizib-hizib yang kita baca, saifi-saifi yang kita baca dari para masyaikh dan aulia Allah. Mudah-mudahan kita selamat, karena di akhir zaman kita jangan sampai meninggalkan zikir dan doa. Man sarrahu ayyustajaba lahu fis syada'idi wal kurabi falyukthiri du'a fir raha, kata Rasul. Siapa yang senang jika diijabah doanya di saat genting, di saat membutuhkan, maka perbanyaklah, biasakanlah, istiqomahkanlah doa di saat santai, di saat biasa saja, di saat tidak menghadapi kegentingan dan ketakutan, tidak menghadapi kekurangan. Oleh karenanya zikir yang saya ajarkan, terutama zikir thariqah, amalkan. Kemudian juga zikir yang 3 serangkai, yang istighfar 1000, salawat sallallahu ala Muhammad 1000, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Zikirkan istiqomah setiap hari. Insyaallah siapa orang mengistiqomahkannya minimal 3 tahun 3 bulan 3 minggu 3 hari, akan terasa hasilnya, akan memetik buahnya, memanen ladang hasil daripada zikir yang istiqomah tersebut. Yakin. Karena itulah pegangan saya. Tidak tidak ragu lagi. Thariqah kita ajarkan kepada keluarga kita juga untuk bisa berbanyak thariqah. Ajak keluarga kita untuk berbanyak thariqah. Supaya apa? Supaya mereka menjadi ahlul ma'rifah, supaya mereka menghadapi kegentingan akhir zaman itu tidak mudah galau imannya, tidak mudah tersesat, terutama pada saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Rasulullah dan para mursyid kita untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan menuliskan kalimat tauhid di bendera, tapi menancapkannya di dalam dada kita, di dalam sel darah kita, semuanya terus berzikir hingga akhir hayat kita. Kemudian saya ingin mengajak mengetuk hati saudara-saudaraku sekalian untuk malam Jumu'ah. Memang kita konsen terhadap zikir thariqah, ratibkah, atau zikir khatmul khawajakan, dan zikir maulid simtud durar. Kemudian kajiannya nasaihul ibad, tasawuf, dan juga keterangan-keterangan lainnya. Namun jangan cukup ngaji di Ahbabur Rasul di malam Jumat, karena ada yang wajib juga, yakni mengkaji fikih, mempelajari ilmu fikih, bab ibadah, syarat-syarat sahnya, rukunnya, pembatalannya, kita harus paham. Kemudian bagaimana kita bisa hati-hati dalam pelaksanaan ubudiyah tersebut, kita harus belajar ilmu fikih. Thariqah saya harus ngaji, sebagaimana juga Abuya Dimyati, Abuya Muhtadi, guru-guru saya yang lainnya, mursyid-mursyid saya semuanya mengatakan thalabul ilmi wajib. Murid thariqah wajib mempelajari ilmu syariah, wajib. Fikih harus dipelajari. Ya, kita mengamalkan thariqah tasawuf. Guru-guru kami mereka menjadi mursyid thariqah tasawuf, tapi tetap ngaji, tetap membahas syariah, bagaimana bab ubudiyah. Karena kalau tidak dipelajari nanti tersesat. Di Ahbabur Rasul ada malam Rabu khusus ikhwan, zikir rotib al-atos ba'da isya, langsung zikir rotib al-atos, kemudian kasyifatus saja, kemudian syarahnya komprehensif dari kitab-kitab yang lain. Artinya ada muqaranahnya dari kitab-kitab yang lain, perbandingan dari kitab-kitab yang lain juga. Yang dibahasnya kasyifatus saja, syarah Safinatun Najah. Malam Rabu diupayakan ngaji fikih. Untuk akhwat itu Selasa sore, selang-seling ada fikih,
ada akhlakun nisa, kemudian ada hadis hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya apa? Jangan cukup dengan ritual, jangan cukup dengan yasinan, jangan cukup dengan tahlilan, jangan cukup dengan ratiban saja, tapi tidak mau ngaji, tidak mau talabul ilmi. Ketika menghadapi fitnah-fitnah dari Wahabiyah, kita tidak bisa menjawab. Yang ada keluarga kita pun meragukan keimanan kita, akhirnya meragukan manhaj kita. Akhirnya keluarga yang ikut-ikutan mereka, repot nantinya. Maka kita harus mempelajari hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus dipelajari ya, tasawuf dipelajari, fikihnya juga wajib. Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga harus dipelajari, diperdalam. Terlebih lagi tahsinul Quran. Di Ahbabur Rasul di sini setiap Rabu malam Kamis dan juga Jumat malam Sabtu itu ada tahsin khusus dewasa sampai orang tua. Jangan kalah ada jamaah tahsin kakek-kakek sepuh, bahkan ketika tertinggal kacamatanya dia sulit untuk pulang lagi karena jauh, kagok, tetap stay di majelis ngaji. Saking nggak ngelihatnya, nanya sama ustadz, nanya sama guru ngajinya, cirinya seperti apa ustadz, katanya begitu, begini-begini. Oh iya begitu. Dari nol, dari bawah, dari Iqra, tidak malu. Tapi ini yang masih cangker-cangker, gak mau ngaji tahsinul Quran, padahal belepotan baca Qurannya. Sombong itu namanya, menolak kebenaran. Gak mau kita mentawadukkan diri untuk mencari ilmu. Ilmu itu tersebar luas di mana-mana. Hanya saja tergantung kita mau atau tidak kita merendahkan hati kita untuk datang menggali ilmu tersebut, mempelajari ilmu tersebut. Jangan karena kita sudah menjadi guru ngaji, sudah menjadi ustadz, sudah menjadi imam masjid, kemudian lantas kita sudah tidak mau lagi menggali ilmu fikih, tidak mau lagi memperbaiki tahsinul Qur'annya, tajwidul Qur'annya, padahal masih banyak salah, masih banyak melepotannya. Karena itu diperlukan ketika sholat ada bab rukun, ada juga bab sunnahnya. Jangan mentang-mentang sunnah, di luar Al-Fatihah mah sunnah, gak apa-apa. Kalau salah kaprah, tetap saja itu Al-Quran. Wajib di dalam Al-Quran menyatakan Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Yang panjang ya panjang, jangan yang pendek dipanjangkan, tapi yang panjang dipendekkan. Membaca surah Al-Jumu'ah lahwaning faddu, dibaca lahwaning faddu. Karena nggak mau ngaji terus, merasa cukup. Banyak mad tabi'i dipendekkan, banyak yang pendek malah dimadkan. Dot jadi zo, to jadi ta, diokkan jadi to, padahal to. Yang izhar jadi ikhfa. Coba dong, tawadukkan, rendahkan hati kita, jangan sombong terus. Ketika kita butuh uang untuk makan nafkah keluarga, kita terus mencari uang. Kenapa ketika kita butuh bekal untuk akhirat, baca kalamullah, baca Quran, supaya bener gak mau nyari ilmunya. Ketika kita mengamalkan syariah, ketika kita menjadi imam, Rasulullah pernah menyaksikan ada seorang sahabat ngimami, tapi panjang sekali, lama sekali, sehingga ada seorang sahabat yang jadi makmum pergi meninggalkan jamaah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa kamu pergi? Itu ya Rasul, saya ini tukang nyiram di kebun, saya ini tukang, saya ini pesuruh, saya ini pekerja di perkebunan. Tugas saya harus segera menyirami. Kalau saya lama-lama seperti ini, saya bisa dipecat sama juragan saya. Maka saya sholat sendiri.
Kenapa? Memang itu imamnya kelamaan banget. Sedangkan kemudian Rasulullah menegur sang imam, "Hai Fulan, kenapa? Apakah engkau mau membuat orang-orang pergi meninggalkan agama ini?" Kata sang imam, dianya saja yang munafik ya Rasulullah. Bukan demikian, tapi kamu yang salah kaprah. Kalau sekiranya kamu menjadi imam, maka ringankanlah. Tapi bukan berarti ngebut gerakannya, mentang-mentang ringankan bacaan tapi malah ngebut. Salah kaprah juga. Rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tasyahudnya ngebut. Fatihahnya kalau tidak sedang jahar, rakaat 1 dan 2 jahar, tartil bagus, upland, tumakninah. Tapi pas rakaat 3, pas rakaat 4 ngebut, salah kaprah juga. Tartil juga harusnya. Kasih kesempatan untuk makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tapi ketika membaca surah selain Al-Fatihah, jangan seperti musabaqah tilawatil Quran. Sok pelajari hadisnya deh, fikihnya pelajari coba. Apakah dianjurkan di dalam sholat membaca Al-Qurannya seperti orang musabaqah tilawatil Quran begitu? Sehingga terlalu mendayu-dayu, dilama-lamakan. Itu zalim imam seperti itu. Sehingga Rasulullah berkata kepada sang imam tadi, cukuplah ketika engkau mengimami, baca yang seumpama sabbihisma rabbikal a'la. Artinya kalaupun kita menggunakan surah yang lain dari Al-Baqarah kah, Alu Imran kah, surah Ibrahim kah, surah yang lainnya kah, An-Nisa, cukup kadarnya seperti kadar sabbihisma rabbikal a'la. Kalau mau panjangnya jangan terlalu, jangan terlampau. Dan itu pun harus cukup tartil, tidak perlu didayu-dayukan, dipanjang-panjangkan, dilama-lamakan. Apalagi Al-Fatihah sampai rusak maknanya. Ya, penting ngaji. Pelajari itu supaya kita paham. Jangan kita takabur terus, ujub terus, merasa lebih benar saja dari orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi imam? Artinya imam di sini panutan di masyarakat, bisa dipakai menjadi pemimpin di masyarakat dalam hal agama. Kalau kitanya tidak mau ngaji, terlebih di dalam keluarga, apalagi untuk kaum laki-laki, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wajib bagi seorang laki-laki punya tugas apa? Selamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jadi tugas seorang pria bukan cuma nyari duit. Tugas seorang pria menjadi imam dalam keluarga bukan cuma mencari duit. Justru yang paling berat bagaimana menyelamatkan keluarganya di akhirat, terhindar daripada api neraka. Sanggupkah kalau Anda nggak ngaji? Cukupkah hanya dengan cukup sholat saja berjamaah, tapi kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmu akhlak, adab, bagaimana bersosial? Sungguh sangat merugi bagi orang, bagi manusia yang didekatkan kepada mereka sumber ilmu, yakni ulama atau fuqaha, tapi mereka orang-orang tersebut menyepelekannya, tidak mengindahkannya, tidak dengan rendah hati datang untuk bertolabul ilmu, menggali ilmu. Kata Rasulullah, 3 adab akan ditimpakan kepada mereka. Ulah yang pertama, yurfa'ul barakah min kasbihim, akan dicabut keberkahan dari kasabnya. Walau tampak dalam kehidupan dunianya punya jabatan, punya harta kekayaan, tapi kasabnya itu tidak berkah, hilang keberkahannya, dicabut oleh Allah Ta'ala. Berkah itu tidak diukur dengan kadar banyaknya harta, tidak, tapi manfaatnya. Dan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita takwa kepada Allah, itu barokah. Yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman, Allah akan menguasakan para pejabat-pejabat yang zalim di lingkungannya, di wilayahnya, di negerinya. Itu akibat umat gak mau ngaji. Malah sekarang banyak orang-orang bodoh, orang-orang awam menyalahkan ulama, ngejek ulama, mencaci maki ulama, memfitnah ulama.
Tidak akan berkah yang seperti itu, kualat yang seperti itu. Lihat saja kehidupannya, coba lihat saja, apalagi nanti di akhirat. Kemudian yang ketiganya, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, matinya nggak kerasa nanti pada saat sakaratul maut, mati tanpa membawa iman, lepas imannya, akibat menyepelekan para ulama, akibat tidak mau ngaji kepada para ulama, sudah merasa cukup, apalagi mencaci maki, mengkerdilkan, memfitnah. Ngaji fikihnya, kalaupun tidak dengan saya, silahkan cari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Asy-Syafi'iyah, An-Nahdiyah, yang Nahdlatul Ulama, yang NU. Jangan yang ngaku-ngaku NU tapi nyaci maki NU, itu palsu, bohong. Mereka cuma ingin mengelabui umat saja. Ya, saya NU, saya Nahdlatul Ulama, walaupun bukan pengurus NU, saya cinta terhadap NU dan guru-guru saya NU. Silsilah ilmunya jelas, muttasil, nyambung sampai Rasulullah, sampai Maulana Syekh Hisham sendiri mengatakan, saya melihat NU cocok dengan saya, banyak kesamaannya dengan saya, kalau begitu saya mau masuk NU sajalah. Syekh Hisham sampai seperti itu.